Pak Jokowi itu positif. Misalkan Pak Jokowi nyalonin lagi ya di pemilihan selanjutnya, itu bagaimana penilaian masyarakat di media sosial kan menjadi salah satu tolak ukur bagaimana konsultan politik membuat keputusan. Ternyata tanggapan masyarakat Pak Jokowi itu positif, lebih banyak positifnya. Bagaimana menggali informasi itu dari banyak media sosial, dari Twitter, dari Facebook. Nah, itu ada risetnya juga. Itu juga bisa menjadi judul penelitian Bapak Ibu. Bagaimana sentimen analisis itu bisa memberikan rekomendasi terhadap tokoh-tokoh di negara kita. Tanggapannya negatif atau positif. Itu salah satu riset juga yang bisa diambil atau bisa diterapkan pada tesis Bapak-Bapak. Sudah banyak informasi Pak ya, nanti tesisnya itu bisa ngerjain apa aja. Dari data ya, itu informasi itu didapat dari data yang masyarakat ketikan. Jadi dari komen-komen, dari semua itu disaring dan diproses sehingga menjadikan sebuah knowledge, sebuah pengetahuan yang bisa dijadikan rekomendasi. Itu salah satunya. Konsep dasarnya. Ini ya, data, information, dan pengetahuan. Data, kalau bentuk video itu bisa istilahnya adalah gambar yang bergerak, audio. Nah, audio ini juga banyak penelitian yang bisa digarap. Di internet itu sekarang tuh banyak genre-genre musik. Atau salah satunya musik Jawa itu dikelompokkan menjadi beberapa genre. Bagaimana pengelompokan musik itu secara otomatis? Bagaimana software, bagaimana sistem itu bisa mengategorikan ini kelompok atau genre musik apa? Salah satu kata kuncinya mungkin bisa di Bapak Ibu pelajaran adalah deep learning. Dengan adanya deep learning saat ini, hampir sebagian besar permasalahan tentang audio, tentang video, itu banyak bisa terpecahkan. Ya, karena kita tidak mengambil domainnya adalah domain lokal. Ini adalah salah satu kunci lagi. Misalkan mengambil topik tentang video analisis. Video analisis bisa diambil dari beberapa model yang cocok. Nanti bisa datanya bisa menggunakan data lokal. Dengan modifikasi sedikit algoritmanya, itu sudah bisa diterima. Walaupun sistemnya itu skala algoritma itu masih mirip dengan algoritma aslinya yang dibuat oleh peneliti Facebook misalkan, oleh peneliti-peneliti internasional. Terus kalian membawa penelitian itu ke dalam konsep lokal. Pak, saya pengen kalau mereka kan pakai data ImageNet, saya mau pakai data dari Pondok Gede dengan sedikit modifikasi, itu masih bisa diterima. Jadi walaupun algoritmanya nyontek, modelnya nyontek, tapi yang dicontek itu adalah punya berkelas dunia. Itu namanya transfer learning. Jadi permainan data. Jadi kita bisa seperti itu. Jadi tidak murni penerapan metodologi. Jadi kalian bisa ambil salah satu penelitian di luar negeri yang punya kelas tinggi, yang bisa kalian modifikasi, bisa kalian pelajari,
lalu datanya coba ditukar dengan data lokal yang kalian punya, yang bapak-bapak punya. Bagaimana perbedaan hasilnya bagaimana? Itu juga bisa menjadi kontribusi penelitiannya. Kalau ditanya kontribusinya di mana Bapak Ibu? Kontribusinya adalah pada data lokal saya Pak. Jadi misalkan kalau diterapkan di sini, dengan diterapkan di sini datanya hasilnya pasti beda. Pasti ada perbedaan data, perbedaan hasil. Mungkin ada beberapa proses yang harus disesuaikan. Itu sebuah novelty juga. Jadi cara gampangnya mendapatkan ide itu harus menguasai yang standar dulu, menguasai yang orang lain kuasai dulu. Istilahnya kalau zaman sekarang kan penelitian itu idenya bukan dari alam, dari kayak peneliti-peneliti zaman dulu ya, tiba-tiba ada Albert Einstein dapat ide itu dari mana? Dari alam, merenung ke bawah pohon, ke mana itu enggak. Kalau kita dapat ide itu didapatkan dari orang lain, didapatkan dari meniru orang lain, dari meniru penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Terus kita modifikasi, kita custom, kita punya sedikit kontribusi, itu udah bisa. Ini ya, ada image, ada audio, ada video, itu ada sumber penelitian juga yang bisa menjadi ide awal ya. Nanti di dalamnya itu banyak sekali model yang bisa dikelola. Ini dari sini ada Bapak Ibu tanyakan tentang putar, karena kita mikirnya kuliah itu harus berbasiskan output. Output kita adalah tesis. Bagaimana dari kuliah itu kita menghasilkan ide tesis kita, karena ujungnya di situ. Walaupun mata kuliahnya, saya ulang lagi, mata kuliahnya itu B semua, A semua, kalau tesisnya tidak dikerjakan ya sama aja. Itu bakal lama juga. Jadi jangan tertipu mata kuliahnya bisa diikuti semuanya. Ternyata di ujungnya itu tidak justru tidak ada output. Mungkin bisa ditanyakan tentang data, image, audio, video, tentang beberapa penelitian itu sudah ada yang ditanyakan. Pak Dokter, mau bertanya Pak Dokter? Ya boleh. Seputar ini ya. Ini seputaran dengan deep learning atau implementasi pada saat nanti kita tesis ya. Biasanya kalau untuk implementasi bahasa pemrograman untuk pembahasan deep learning ini itu untuk S2 atau tesis itu apa ya biasanya? Apa bahasa pemrogramannya? Python atau biasanya kalau di pengolahan video itu ada salah satu framework yang peneliti banyak pakai, itu ada namanya backend-nya kita pakai TensorFlow dan front-end-nya kita pakai Keras. Tapi itu adalah framework yang basisnya Python. Jadi bahasa programnya banyak sekarang ini justru untuk penelitian itu lebih mudah menggunakan Python. Kenapa Python? Python itu sudah terdapat banyak sekali library yang sudah didevelop oleh peneliti sebelumnya, dan salah satu keunggulannya kita bisa custom, kita bisa modifikasi algoritmanya itu. Jadi kita menggunakan banyak yang dipakai itu adalah TensorFlow dan Keras. Ya, TensorFlow, Keras, Python. TensorFlow, Keras, Python. Ya, TensorFlow, Keras, Python. Python itu bahasa pemrogramannya. Ya. Nanti dicoba-coba pakai Google Colab. Itu ada Google menyediakan, jadi nggak usah pakai server sendiri ya. Pakai Google Colab itu sudah disediakan. Kalau Bapak mau install Python, mau install TensorFlow, mau install Keras, itu sudah ada. Datanya itu bisa diambil dari Google Drive. Jadi datasetnya
itu bisa diambil dari Google Drive. Memang tidak real time dari CCTV karena bentuknya riset ya. Kalau mau real time nanti pada waktu testing, pada waktu develop model itu bisa menggunakan Google Colab. Itu sudah cukup untuk sebuah penelitian kecil. Kita membahas yang penelitian kecil-kecil aja ya. Yang besar nanti biar dikelola yang orang-orang besar. Satu lagi yang saya tekankan, nanti di sini ada syarat kelulusan. Syarat kelulusan itu adalah salah satu yang paling penting adalah publikasi. Jadi setiap mahasiswa harus mempublikasikan hasil penelitiannya. Nah, ini juga sebagai tolok ukur kontribusi, tolok ukur novelty, dan sebagai pengecekan juga nanti penelitian ini layak atau tidak. Dan yang terpenting nanti masyarakat tentunya menilai bahwa penelitian mahasiswa tersebut ada kontribusinya. Biasanya kan banyak kasus zaman dulu ya, penelitian itu ngambil dari punya temannya gitu, bawa ke kampus ini diganti nama terus diolah-olah lagi gitu. Kalau dengan publikasi ini itu sebagai salah satu filter karena dipublikasikan nanti ada pengecekan tingkat kemiripan publikasinya itu berapa persen. Ternyata setelah dicek dengan software salah satunya misalkan Turnitin atau yang lain itu bisa ya, yang gratis juga banyak. Ternyata tingkat kesamaan ini sudah pernah dipublikasikan di kampus A. Nah, itu bisa terdeteksi ketika dicek dengan software tersebut. Dan setiap pengelola jurnal itu pasti melakukan pengecekan seperti itu. Dan biasanya menjadi syarat wajib ya, kalau kita mau publikasi, itu tingkat kemiripannya berapa. Biasanya tidak boleh lebih dari 20% yang lokal ya. Walaupun itu syaratnya itu bisa naik turun tergantung pengelola jurnalnya itu masing-masing. Jadi itu salah satu mencegah juga untuk kasus-kasus yang tadi, jadi punya temannya diolah lagi terus menjadi istilahnya menjadi judul kalian gitu. Itu banyak. Itu zaman dulu seperti itu karena memang belum ada istilahnya belum ada keterbukaan informasi. Jadi kalau sekarang kan memang informasinya itu sudah terbuka, semua harus bisa diakses secara publik. Baik hasil karya Bapak Ibu untuk bisa dipublikasikan. Oke, kalau bisa nanti nembus ke konferensi internasional supaya ada ini ya, kontribusi. Istilahnya bisa menjadi karya kalian. Ketika ini sangat berguna sekali jika nanti Bapak Ibu melanjutkan S3. Jadi kalau S3 itu yang ditanya adalah track record. Baru mendaftar ditanya track record, sudah ngerjain apa gitu. Mana penelitiannya? Pak, saya sudah publikasi ini. Walaupun itu tidak menjadi bagian dari disertasi kalian. Kalau S3 namanya disertasi. Jadi yang ditanya adalah track record-nya. Pak, ini publikasi saya. Itu menjadi rekomendasi untuk bisa diterima. Jadi nanti pas saya yakin di antara bapak-bapak ini nanti banyak yang lanjutin S3. Salah satu syarat mudah diterimanya adalah publikasi. Jadi kayak bapak-bapak sudah punya publikasi yang punya kelas internasional.
Sudah punya itu bisa nyampe internasional. Sebenarnya kalau masih bujang ya banyak BS3 yang full, tapi harus ke kampus itu, di kampusnya harus pergi ke sono secara full time. Ke luar negeri itu banyak sekali yang bisa ditembus, dan persyaratannya juga tidak terlalu susah. Persyaratannya apa, Pak? Adalah tadi salah satunya adalah bidang penelitiannya. Paling di kecocokan bidang penelitiannya sudah ada track record atau belum. Oh gitu ya, Pak ya. Biasanya profesornya itu ngasih rekomendasi berdasarkan itu. Kalau dia itu bidangnya cocok, oh ini udah pernah menghasilkan karya untuk pengolahan video. Ternyata profesornya bidangnya itu juga. Nah itu artinya bisa diperbantukan. Karena beasiswa itu dibiayain full, tentunya ya harus bantu-bantu di sana di lab. Beda saya kalau bayar sendiri kan bebas. Nggak usah bantu-bantu tidak apa-apa. Jadi penelitiannya ada, itu bisa. Mesti lulus S2 dulu, Pak ya? Ya, salah satunya itu harus punya track record penelitiannya. Bidangnya apa? Nanti tanya bidang penelitiannya apa. Sebut saja saya bidangnya computer vision, Pak, deep learning. Wow, bagus itu, pasti kemungkinan besar menarik untuk diterima. Salah satunya ya, ada image, ada pengolahan data, ada pengolahan video, ada pengolahan audio. Itu salah satu bidang yang bisa kalian bapak-bapak teliti, bapak-bapak ini ya, ambil salah satunya itu. Kalau dipecah ke dalam lagi itu banyak sekali. Saya mau bikin apa nih, harus mulai dipikirkan. Jadi saya seperti tadi. Oke, hanya gambar saja. Pak, kalau mau konsul masalah tesis bisa ke Bapak ya? Ya, nanti ada mata kuliahnya sendiri. Riset metodologi. Ada riset nanti malam. Ya, ada riset metodologi. Nanti di akhir itu udah mahasiswa harus mempresentasikan judul penelitiannya. Kalau saya kan kira-kira udah dapat gambaran, Pak, cuman judulnya belum ketemu yang enak gitu didengar. Iya, nggak apa-apa, itu kan nanti pasti ditanya. Belum ada Kalau judul itu tidak masalah, judul itu bisa berubah-ubah. Yang menjadi patokan adalah temanya apa, novelty-nya apa. Jadi judul itu mau bab 4 sudah selesai, judulnya bisa dirubah-rubah, itu nggak apa-apa. Nggak masalah, Pak ya? Tidak berubah. Walaupun analisisnya sederhana gitu, tapi nggak ini Pak ya, nggak masalah Pak ya. Gimana analisisnya? Walaupun analisanya sederhana gitu, tapi nggak masalah Pak ya. Yang penting kata kuncinya ada novelty. Oh yes, oke. Novelty. Data, information, dan pengetahuan. Data diproses dari input data diproses menjadi sebuah informasi. Alur standarnya seperti itu. Sahabat Jaja, ini adalah pengertian sistem di informasi sudah ada juga. Nanti tinggal di ini materi juga saya share. Tadi ada pengertian informasi, ada input, proses, dan output. Dari sini ya. Information system. Information system itu komponennya ada input, proses, output, dan feedback. Jadi ada 4 komponen. Kalau diterjemahkan seperti ini, input, processing, output, feedback. Itu boleh diterjemahkan dengan pengetahuan Bapak Ibu semua. Kalau feedback itu adalah feedback yang didapat sama ya, karena bahasanya sama. Output juga output sudah sering kita gunakan.
processing atau proses yang mengkonversi dari data menjadi sebuah output, input juga itu proses untuk mengcapture atau mendapatkan atau menginput itu sama. Jadi information system itu ada input, processing, output, feedback. Kalau dalam riset, feedback itu bisa masuk kategori nanti dari yang lain ya. Jadi setelah kita presentasikan ada feedback atau saran-saran. Nanti pas Bapak-Ibu kalau ikut seminar atau conference internasional, biasanya kalau tidak masa pandemi, kita itu harus presentasi. Jadi presentasi ada penilainya, ada panelisnya. Misalkan dari biasanya dari luar negeri semua panelisnya, kita presentasi penelitian kita, kontribusinya apa. Walaupun 10 menit, nanti ada sedikit tanya jawab seperti itu. Karena masa pandemi, mudah-mudahan masa pandemi ini lebih banyak online sih. Tapi banyak juga yang menstop, menunda konferennya. Banyak juga yang online. Manual dan computerized information system. Ada sistem yang masih manual, ada sudah terkomputerisasi. Nah, ini juga sudah pada tahu bahwa informasi itu dapat berupa manual, didapatkan secara manual dan didapatkan secara komputerisasi. Kalau manual berarti masih manual ya. Kalau sudah terkomputerisasi berarti sudah tersistemkan. Oke, di sini dibicarakan yang dasar-dasar aja. Ada juga komponen lainnya dari information system, yaitu ada hardware, ada software, ada database, ada telekomunikasinya, ada orangnya, ada prosedurnya, ada manipulasinya, ada penyimpanannya, dan ada proses. Jadi secara garis besar bahwa information system terdiri dari hardware, software, database, dan telekomunikasinya. Jadi kalau ada sebuah sistem informasi, di dalamnya pasti ada hardware-nya. Pak, sekarang saya pakainya cloud, Pak. Nggak pakai hardware. Cloud itu sebenarnya juga ada hardware-nya. Jadi kalau cloud itu adalah salah satu penyedia punya server yang besar. Itu diinstal VM di situ, bisa pakai VMware atau yang lain, atau pakai virtual PC atau yang lain, itu dibagi-bagi. Terus dijual baru dalam bentuk cloud. Jadi walaupun kita nggak bisa mengakses hardware, tapi kita pakainya cloud computing, itu bisa masih tergolong hardware, yaitu masih menggunakan hardware juga, istilahnya seperti itu. Software tentunya sudah juga pada Bapak Ibu tahu ya, di dalamnya ada aplikasi. Kalau kita lebih ngarahnya adalah dalam bentuk aplikasi ya, karena sebagian besar lulusan IT itu harus bisa istilahnya paham tentang aplikasi. Bisa juga syukur kalau saya sih wajib ya bisa mendevelop sistem, karena jurusannya adalah komputer. Jadi saya kadang itu punya pandangan sendiri, kalau lulusan komputer itu tidak terlalu paham dengan komputer, tidak mengerti tentang development system, itu rasanya sedikit aneh. Saya memandangnya dari misalkan teman-teman saya itu ngambil jurusan listrik, mereka itu begitu pintar bermain dengan listrik, paham, bahkan mengarsitek komponen-komponen listrik itu pintar sekali. Lulusan elektro paling enggak mereka juga paham bagaimana komponen-komponen elektronik, bagaimana kalau rusak, walaupun
banyak tukang servis nggak kuliah ya, itu karena ada kursusnya, tapi lebih ke level yang lebih tinggi lagi, minimal mereka juga kalau itu rusak bisa diperbaikin sendiri. Dari komputer ini, bidang kita adalah software. Bidang kita adalah aplikasi dalam komputer. Jadi tidak hanya sebagai pengguna. Tidak hanya sebagai pengguna. Jadi diharapkan lulusan komputer bisa menjadi arsitek-arsitek dari development aplikasi, development software. Diharapkan seperti itu. Nanti kan Bapak Ibu yang lulus kan diharapkan bisa menjadi ini ya, dosen, artinya nanti ngajar. Kalau ngajar biasanya kalau ngajar komputer, ngajar development aplikasi, mahasiswanya tanya, kita bisa bercerita ke mahasiswa kita sudah pernah mengerjakan ini, mengerjakan itu, jadi dengan pengalaman itu kita bisa sharing ke mahasiswa menjadi motivasi juga bagi mahasiswa kita. Ini sebuah poin plus jika lulusan komputer itu punya portfolio project. Menurut saya seperti itu. Jadi portfolio aplikasi. Jadi kita bisa bercerita ke mahasiswa kita nanti ketika ngajar, kita bisa ajarkan apa yang sudah pernah kita kerjakan ke mahasiswa, bisa kita sharing. Itu lebih enak. Oke, ada softwarenya, ada database-nya. Database itu juga macam-macam di bidang komputer, di IT ada SQL Server, ada MySQL, ada Oracle, ada Postgre. Hanya itu sih sebenarnya yang banyak dipakai di negara kita. Ada Oracle, itu banyak pemakainya, industri. Ada SQL Server, industri juga banyak, ada MySQL, yang open source juga banyak, ada Postgre juga banyak. Ruang lingkup database itu hanya itu. Yang edukasi tidak perlu banyak-banyak ya. Bisa 1-2 tuh sebenarnya sudah cukup. Nah, nanti juga ada di S2 ini ada materi database system. Nah, kita sedikit belajar bagaimana menjadi arsitek database. Menjadi arsitek database. Mengarsitek suatu database dari sebuah sistem. Itu adalah sebuah keahlian tersendiri. Selain query-query ya, itu untuk maintenance-nya misalnya tinggal query. Untuk mengarsitek itu perlu pengetahuan, perlu logika yang sedikit lebih untuk bisa mengarsitek sebuah sistem database-nya aja. Biasanya juga kalau di proyek-proyek itu selalu dibutuhkan ahli database. Itu tersendiri, ahli database. Selain butuh ahli programmer, juga butuh ahli database. Kurang lebih untuk computer information system yang utama adalah itu ya, hardware, software, dan database. Oke, kita lanjut lagi. Kalau digambarkan, computer based information system itu seperti di depan ya. Ada software, ada komunikasinya, bagaimana itu berkomunikasi, ada hardware, ada orangnya, ada prosedur. Nah, prosedur ini itu juga bisa menjadi satu topik penelitian sendiri. Namanya audit domainnya. Nama domainnya adalah audit. Itu bisa main bapak-bapak, bisa main COVID, bisa main IT government, juga bisa. Itu bisa menjadi topik penelitian sendiri. Tadi tanyakan Bapak Ibu tadi ini tentang
Mungkin ada ide dari sini, dari prosedur, hardware, software, tentang orangnya. Itu adalah full cycle computer information system dalam sebuah perusahaan. Biasanya kalau kita bikin proposal project, kita juga suruh menggambarkan full cycle seperti ini. Jadi user kadang tidak cukup mengerti kalau kita hanya menggambarkan arsitektur software-nya. Gambarkan juga dong arsitektur globalnya, nanti orangnya mana, itu mana, seperti ini. Seperti di depan. Jadi people-nya nanti juga bisa dipecah per jabatan, siapa saja yang terlibat, itu juga disuruh mendefinisikan. Kalau kita terjun di industri. Ini orang-orang yang terlibat siapa aja. Ini prosedurnya sesuai undang-undang atau tidak, sesuai SOP atau tidak, itu harus dicocokkan ketika mengarsitek sebuah information system, sebuah aplikasi. Dari prosedur ini, itu juga menjadi sebuah topik penelitian sendiri. Di situ ada COVID, ada IT government, di dalamnya banyak sekali. Ada ITSM, ada framework sendiri ya ITSM, nanti bisa dibuka-buka. Kebetulan nanti juga ada materi tentang audit. Siapa tahu bidangnya, Pak, saya nggak bisa bikin program. Saya kerjanya mengaudit. Bagaimana penelitiannya? Ya tentang audit. Jangan dipaksain bikin program, nanti malah hasilnya kurang bagus. Bisa bikin prosedur. Bagaimana prosedur-prosedur yang dibuatkan. Itu bisa membuat framework-nya bagaimana. Framework itu tidak harus berhubungan dengan software ya. Jadi itu bisa berhubungan dengan kerangka secara global. Bagaimana dokumen data-datanya dibutuhkan, bagaimana prosesnya, itu diatur semua dalam prosedur. Banyak sekali penelitian di bidang audit management system. Satu mata kuliah sendiri. Nanti dibawakan oleh Dr. Teguh Wahyono tentang audit management system. Ini coba ditanyakan penelitian apa saja Pak yang mungkin bisa kita kerjakan di sini. Saya ngerjakan ini, siapa tahu cocok gitu. Jadi ada ide yang bisa dikerjakan. Pak, saya udah semester 3 nih Pak. Semester 4 belum ada ide juga. Nah itu gimana? Nah itu kita juga bingung. Harus brainstorming lagi. Harus wawancara dulu dengan Bapak Ibu yang bisa saat ini apa gitu, biasanya seperti itu. Pokoknya inti kesuksesan dari sekolah S2 ini adalah penelitiannya. Sudah menemukan penelitian itu sudah 50% sukses. Tinggal ngikutin mata kuliahnya. Mata kuliah kalau masuk-masuk itu kan masuk terus kan nggak terlalu susah juga ya. Ujiannya juga nggak terlalu susah. Bisa browsing-browsing. Nah kalau saya ujian kan nggak pernah tutup buku, jadi bisa browsing-browsing aja. Karena dari mencari informasi itu adalah sebuah keahlian juga. Jadi mendapatkan informasi di internet atau dari mana aja itu adalah sebuah keahlian juga. Karena saya sistem kerjanya juga tidak pernah menghafal. Jadi kalau saya ada sesuatu kerjaan, saya selalu browsing dulu. Nah, keahlian browsing, keahlian mencari ini yang menjadi terbiasa. Jadi apapun kita harus mencari informasi yang tersebar di masyarakat saat ini seperti apa gitu. Artinya, kecil. Kepada lagi ada tentang prosedur, people, hardware.
Nah, kalau riset hardware bagaimana Pak? Wah, saya kurang menguasai juga, kurang mendalamin riset hardware. Biasanya ada jurusannya sendiri. Di mahasiswa belum ada. Biasanya orang elektro itu bisa. Oke, ada ditanyakan ini tentang ada suatu ide membuat audit, membuat framework apa gitu. Jadi saya tekankan ya bahwa framework itu tidak harus untuk mendevelop aplikasi, tapi mendevelop konsep secara organisasi itu sebuah framework. Jadi mendevelop sistem kerja itu juga bisa menjadi sebuah kontribusi. Prosedurnya disusun bagaimana, sistemnya nanti diukur bahwa kalau seperti ini butuh proses seperti ini, butuh proses seperti ini. Yang Torabika, ya. Torabika. Ah. Nggak ada. Yang Torabika. Oke, sambil mesen kopi tidak apa-apa ya. Ya, bisa. Ada lain nggak? Yang lama. Mari tanyakan. Sebenarnya informasinya juga sudah kita tahu semuanya. Bahwa computer based information system itu komponennya adalah hardware, software, database, jaringan, telekomunikasi. Tadi kita sudah bahas juga. Ada networknya. Tadi ada jaringannya, ada sinyalnya istilahnya. Ya, untuk kedua jaringan ini saya kurang menguasai ya. Saya menguasai yang software sama database untuk penelitiannya. Jadi untuk penelitian jaringan nanti kita coba carikan yang spesialisnya jika ada yang mengajukan penelitian di bidang jaringan. Tapi perlu diingat tidak cukup dengan implementasi mikrotik, pokoknya implementasi tidak cukup untuk sebuah tesis ya. Harus ada novelty-nya. Novelty ilmuwan. Silakan masuk. Mohon izin Pak Dokter mau bertanya. Oh ya, masuk. Iya, mohon maaf tidak memakai video ini jaringannya ya, agak. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Umadi Pak. Oh Pak Umadi ya. Iya. Alumni Mercu Pak ya. Iya betul. Oh ya Pak Umadi ya. Iya ini mau konfirmasi tadi sudah menyimak kisi-kisi tentang kita membangun tesis. Terus ya. Satu jalan. Terima kasih. Ya. Ayo diulang lagi. Ada yang pesan kopi. Ada yang lewat. Ya, yang lewat. Tadi kan sudah disampaikan kisi-kisi membangun tesis. Jadi harus ada konsepnya yang dituangkan. Dalam artian kita di sini adalah value-nya adalah analisis Pak ya. Gimana Pak? Diulang Pak. Value dari tesis itu adalah analisis Pak ya. Novelty Pak. Bagaimana Pak? Novelty keilmuan. Nanti sore kita bahas lebih detail. Apa itu sih novelty gitu. Jadi harus ada keterbaruannya. Siap. Misalkan gini, saya punya konsep nih Pak ya. Saya membangun sebuah sistem informasi yang parsial Pak ya. Jadi sistem informasi itu dibangun dari berbagai infrastruktur, ada server base-nya, kemudian ada client base-nya, dan aplikasi tersebut tidak pure digunakan
web-based misalkan, tapi kita menggunakan konsep sinkronis karena keterbatasan dengan koneksi. Jadi kita memakai konsep sinkronis temporer gitu. Apakah itu bisa dimasukkan, Pak? Nah, nanti coba untuk menentukan novelty itu harus berdasarkan riset sebelumnya, Pak. Jadi kita disajikan dulu bahwa penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya apa, saya bagian yang hasilnya bagian pecahan yang kecil ini. Jadi itu kan istilahnya main di arsitektur, Pak. Betul, Pak. Jadi yang perlu ditonjolkan adalah bukan sistemnya. Kalau ditonjolkan sistemnya nanti sama kayak punyanya S1, yaitu development aplikasi. Yang ditonjolkan adalah framework-nya. Framework dari information system itu. Jadi framework seperti apa, metodenya seperti apa, ditonjolkan seperti itu. Siap. Jadi kelebihannya karena tidak real time synchronize akan menghemat biaya segala macam, tetapi operasional pekerjaan tetap bisa berjalan dengan koneksi yang sangat terbatas. Mungkin value-nya seperti itu, Pak. Ya, nanti coba kita gali lagi novelty-nya. Tentunya nanti harus ada pengukuran. Jadi di akhir dari penelitian kita itu ada pengukuran, Pak. Jadi pengukuran itu adalah kita membandingkan apa yang sudah kita buat dengan apa yang sebelumnya belum kita buat. Jadi kalau tadi kan ukurannya adalah waktu, Pak, ya, waktu dan biaya. Nah, sebelumnya butuh biaya berapa dan setelah itu butuh biaya berapa, itu harus bisa sangat meyakinkan. Meyakinkan ke panelisnya. Ini kontribusinya di bidang apa, dengan ini biaya segini, dengan ini biaya segini, Pak. Penurunan waktunya kalau awal segini, kalau setelah kita implementasikan dengan sistem ini adalah begini, dengan framework ini. Jadi yang ditonjolkan kata kuncinya adalah framework-nya. Baik, Pak. Framework dari arsitekturnya. Dan poin kedua tadi harus dibandingkan sebelumnya, misalkan ukurannya adalah waktu tadi, Pak, ya. Iya. Waktu dan biaya, mungkin sebelumnya butuh waktu segini dan sudah dengan menggunakan framework saya butuh waktu segini dan biaya segini. Itu harus benar-benar menjadi pegangan dan harus bisa defend nanti seandainya ini kan di lain udah banyak, harus bisa menjawab dengan baik secara ilmiah. Baik, Pak, siap. Jadi, sudah ada gambaran. Kontribusinya di situ ya, ditekankan. Nanti ditanya novelty apa, itu jawabnya sudah kita ukur, Pak. Novelty-nya adalah dengan ini gitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Intinya harus punya bayangan dulu ya. Nanti kalau sudah selesai kuliah nggak ada bayangan kan repot. Artinya udah capek-capek kuliah panjang-panjang, ujungnya nggak ada gitu. Sejak awal saya tekankan, sejak awal sudah mempunyai bayangan, mempunyai tema apa yang dikerjakan. Nanti bisa mengalami perubahan, tapi dari saran pembimbing kita tambahin ini itu kan sedikit. Ini kalian sudah menguasai ya, Bapak. Pak, permisi, Pak. Pak, permisi, mohon maaf. Izin bertanya. Untuk network, kalau untuk otomatisasi, misalnya penggunaan Python, bisa tidak untuk tesis, Pak? Optimasi misalnya kita Python. Iya, Python. Sekarang kan lagi ngetren seperti itu untuk sisi network. Optimasi yang dioptimasi itu adalah modelnya, Pak, bukan Python-nya. Jadi Python-nya nanti tidak usah disebut,
optimasi arsitektur apa, optimasi model arsitektur X gitu Pak. Oh gitu. Nanti diukur trafficnya itu sebelumnya dan sesudahnya itu bagaimana. Berarti bisa Pak ya untuk tesis Pak ya? Nah itu harus kita cek dulu nanti Pak kontribusinya dari sebelum dan gitu. sesudahnya. Iya, misalnya ada keluhan pelanggan atau misalnya upgrade atau downgrade suatu fitur, misalnya secara otomatisasi dari pelanggan. Arahannya mungkin dia seorang pelanggan itu bisa nurunin bandwidth dia lah gitu. Misalnya dari spek misalnya langganan misalnya 1 juta per bulan, oh bulan besok saya 500.000 per bulan, bisa nggak gitu Pak? Bentar Pak, bentar. Nah, ya Pak, tadi mau nurunin bandwidth Pak ya? Halo? Halo Pak? Lagi ngopi kali Pak? Iya Pak, jadi di sisi pelanggan, dia misalnya saya bulan besok mau turun nih harga langganan bandwidth-nya gitu, bisa tidak Pak itu? Jadi dia secara otomatis menggunakan aplikasi dan aplikasi itu masuk ke sisi router gitu Pak. Jadi pelanggan ada request penurunan bandwidth melalui aplikasi gitu Pak ya? Iya. Itu otomatis masuk ke setting di mikrotiknya gitu? Iya, atau di triple A-nya, jadi server radiusnya gitu Pak. Terus sebelumnya memang harus di setting gitu Pak ya? Saya kurang menguasai di jaringan sih soalnya belum jarang main di jaringan Pak. Kalau biasanya kan sisi ininya ada menyeting di CS atau di sisi yang mengatur NOC-nya lah, yang memberikan nilai sekian-sekian. Nah, nanti bisa nggak untuk diotomatisasi oleh pelanggan sendiri tanpa melalui dari NOC? Nah, sebenarnya bisa Pak kalau memang itu, tapi masalahnya bisa dikerjakan tidak kalau otomatis bisa jaring seperti itu nanti ke itunya. Oh gitu. Iya, itunya misalnya dari sistem itu otomatis bisa men-trigger ke mikrotiknya atau ke itunya atau enggak Pak. Gitu. Masalahnya kita punya ide nanti takutnya itu masih nggak bisa dikerjakan gitu. Iya, Nanti kurang begitu memahami di jaringan Pak. Nanti ada kita carikan kalau memang di jaringan spesialisnya. Soalnya untuk mengetahui novelty itu harus orang yang sudah paham di dalamnya. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf lagi ada acara samping rumah. Iya oke Pak. Tidak apa-apa Pak. Iya. Pak mau tanya Pak, Tejo Pak. Boleh. Kalau menurut Bapak, karena kan di sini kan yang saya tahu ada beberapa teman-teman bergerak di dunia pendidikan juga, guru-guru SMK. Nah, untuk kalau boleh Pak, kira-kira judul tesis yang kira-kira sederhana dan simple, contohnya yang berkenaan dengan dunia pendidikan, boleh minta dikasih tahu Pak, soalnya supaya ada gambaran kan, kalau dari judul kan lebih tergambar. Kalau menurut saya sih demikian. SMK Pak ya? Guru ya? Iya. Iya Pak. Nah, coba kita cari itu Pak literaturnya kita ini pada mata kuliah ini. Sampai sekarang sih belum ada bayangan untuk dari guru ini sih Pak. Mungkin tetap harus kalau bisa main di istilahnya aplikasi sih mungkin
kayak tadi di video processing, image processing sih mungkin lebih mudah Pak sebenarnya, walaupun guru SMK, tapi kalau menguasai itu kan lebih bagus istilahnya gitu. Dan yang tren kan tadi deep learning tadi menjadi tren saat ini ya Pak ya, banyak sekali penelitiannya. Tentunya itu bisa diaplikasikan, kata kuncinya tadi transfer learning tadi Pak. Bagaimana aplikasi itu bisa diterapkan di dunia SMK. Misalkan dulu ada tesis itu simpel banget, punya orang Malang Pak. Jadi dia itu hanya membuat aplikasi membedakan jeruk itu matang atau mentah. Jadi ada video itu jalan, nanti video itu bisa menganalisis bahwa jeruk itu matang atau mentah. Jadi dianalisa teksturnya, nanti yang mentah itu misah sendiri, yang matang misah sendiri. Jadi sesimpel itu sih Pak. Nanti coba digali lebih dalam lagi Pak, di dunia SMK yang bisa diterapkan transfer learning-nya seperti apa. Setelahnya nanti saya juga belum ada ide sih Pak, nanti harusnya nanti lebih diskusi lebih mendalam lagi tentang apa saja yang ada di ruang lingkup pendidikan yang bisa diterapkan secara komputer, misalkan face recognition atau deteksi emosi anak SMK gitu, deteksi wajah. Jadi sistem bisa mendeteksi kondisi kejiwaan atau emosi anak SMK. Jadi ada video bahwa ini yang tenang atau enggak, itu bisa juga. Maaf Pak, kalau misalkan seperti konsep pertumbuhan, ada anak yang tidak mengalami pertumbuhan bagus, itu kan berarti memang ada penelitiannya nggak sebentar, tapi itu bisa juga ya Pak ya. Jadi berdasarkan pertumbuhan 1 tahun ke depan gitu kan, nanti kan ada data yang kita dapat berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan umur dan lain sebagainya, itu juga berarti bisa masuk juga mungkin ya Pak ya. Itu masuk ke ini Pak, prediksi aja sih, untuk bisa masuk ke klasifikasi data mining aja sebenarnya. Jadi dari data-data itu nanti, tapi datanya nggak boleh sedikit Pak kalau itu data anaknya itu, data pertumbuhannya itu. Nah itu ada datanya nggak Pak? Harusnya sih ada di BPS, itu ada. Di BPS itu banyak sekali data yang bisa dijadikan penelitian kalau kita lihat di webnya. Misalkan nggak punya ide ya, kalau susah nyari data, misal ke webnya BPS, itu misalkan data tanaman jagung untuk tahun ini, per tahun dia sudah disajikan. Tahun ini berapa, tahun ini berapa, tahun ini berapa, tahun ini berapa. Itu bisa, dari situ sudah bisa menjadi sebuah penelitian juga. Bisa diprediksi bahwa tahun 2025 diprediksi, misalkan dalam penelitian Bapak Ibu, akan jagung itu akan tumbuh menjadi sekian gitu di daerah ini. Salah satunya itu. Baik. Sebenarnya banyak banget yang bisa digali. Tapi namanya ide itu nggak bisa dadakan ya, harus kita pikirkan dulu. Kalau bidang saya sih ya seperti itu, deep learning, computer vision, dan aplikasi programming itu nanti mengembed ke sistemnya itu, bisa otomatis sistem, bisa. Kalau di bidang pendidikan nanti coba kita gali lagi, diskusinya lebih mendalam Pak ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Ada tanyakan lagi? Pak Sarwo. Ya. Ya Gini Pak Pak Sarwo, saya masih agak ngambang terkait dengan prodi Magister Informatika. Nah, sampai dengan saat ini memang gambaran tesis yang bakal terutama saya pribadi ajukan ini juga masih belum jelas nih.
Nah, cuman begini, saya ada kasus terkait dengan keseharian saya ketika ada asesmen untuk menentukan calon pimpinan, baik itu di skala organisasi, perusahaan maupun lembaga. Nah, selama ini teknik untuk mengambil nilai apakah seseorang itu memiliki kompetensi ataupun kesesuaian dengan jabatan yang sedang dipromosikan hanya berdasarkan hasil analisis secara psikologis. Nah, itu memang ada parameter-parameternya, ada nilai-nilainya gitu kan. Nah, kira-kira dari data itu bisa nggak dikonversi secara komputerisasi untuk menunjang proposal tesis, Pak Sarwo? Kalaupun ada metodologi ataupun toolsnya yang cocok atau yang mendekati, kira-kira apa, Pak? Ada namanya recommendation system. Di dalamnya banyak sekali algoritma, Pak Ahmad nanti. Jadi sistem itu nanti bisa memberikan rekomendasi calon pimpinan yang cocok mana aja berdasarkan model-model yang di dalamnya banyak. Jadi rekomendasi sistem. Namanya rekomendasi sistem ya? Iya, nama domain besarnya ya, rekomendasi sistem. Di dalamnya banyak sekali model-model yang bisa digali. Yang penting ketemu. Yang penting sih ketemu masalahnya dulu. Modelnya itu nanti kita explore yang cocok yang mana, yang bisa kita mempunyai novelty di dalamnya. Jadi masalahnya kalau udah itu, tetapkan itu aja, punya datanya, baru nanti dicari referensi penelitian yang relatifnya mana di jurnal-jurnalnya. Karena begini Pak Sarwo ya, kendala yang hanya mengandalkan dari hasil asesmen psikologis adalah pertama waktu yang lama. Satu kandidat untuk bisa dieksplor berdasarkan tools yang ada, itu butuh waktu bisa 3 sampai 1 bulan baru bisa dihasilkan bahwa orang ini punya kompetensi sekian persen dari yang di requirement gitulah. Dengan sistem harapan kami adalah ketika hasil sudah ada, kita olah dengan sistem computerized, kemudian akan langsung muncul gitu. Ya, domainnya rekomendasi sistem, recommended system. Itu masuk nggak di kategori magister informatika ini? Ya, masuk kategori. Jadi masuk ya. Masuk. Domain di magisternya adalah rekomendasi sistem. Tidak, itu baru domain yang belum masuk model. Di dalamnya itu banyak sekali model-model yang bisa dieksplor dan diterapkan ke situ nanti. Ya. Toolsnya bebas ya? Toolsnya bisa yang dikuasai aja. Jadi tidak sampai bikin tool tidak apa-apa. Oke. Jadi sampai tahapannya adalah pengujian. Nanti dibandingkan sebelum dan sesudahnya. Kalau itu kan ada rekomendasi itu kan pengukurannya adalah menggunakan precision dan recall. Precision recall itu nanti dibandingkan hasil dengan sistem itu sesuai enggak dengan apa yang dibandingkan, apa yang dianalisa manusia selain dari waktu tadi. Misalkan dia merekomendasikan hasilnya ini, nanti tetap dianalisa oleh manusia cocok nggak, sesuai gitu. Nanti dapat hasilnya berapa persen. Ya. Pengukurannya pakai namanya precision and recall di akhir. Yang penting ketemu masalahnya dulu, itu bisa didalemin lebih. Ya. Kalau masalah sudah ada, pertama adalah lamanya waktu untuk menentukan bahwa orang ini cocok atau tidak. Yang kedua, untuk melakukan interpretasi terhadap hasil assessment itu kan banyak tools nih. Nah, untuk mengkomparasi banyaknya tools ini sekarang yang dilakukan adalah manual. Jadi antara hasil EQ-nya, kemudian kompetensi di bidang A-nya bagaimana, kepribadiannya bagaimana, dihitung manual tuh. Dihitung manual baru nanti bisa diinterpretasikan. Ya, namanya nanti rekomendasi sistem. Itu baru ini ya, belum model ya, nanti digali lagi model yang cocok seperti apa Pak Sot. Baru domain besarnya lah. Dalamnya masih banyak. Nah,
Tapi intinya sih saya ingin tahu bahwa apakah kasus ini akan linear dengan Magister Informatika ini atau tidak, karena Ya, linear. ternyata nggak Linear. sesuai kan percuma gitu. Ya, linear karena ada model di dalamnya. Namanya recommendation system. Oke, jelas Pak Sarwo. Oke, terima kasih. Nanti semoga lancar ya Pak Sot. Amin. Masih 2 ini. Pokoknya 1,5 semester tuh selesai lah. Jangan sampai 2 tahun. Jadi di awal semester 4 itu kan tinggal sudah selesai semua berkas istilahnya. Dari publikasi, dari pokoknya tinggal ujian aja. Syukur-syukur ujiannya di semester 3. Kalau bisa selesai. Jadi semester 4 tinggal nunggu aja. Istilahnya gitu. Jangan semester 4 baru nyari ide, itu udah telat. Oke. Ada ditanyakan lagi? Yang kuliah dari kampus nih Pak Ilham, ada nih. Ada. Oke, computer based information system, ada hardware. Lanjut ya tadi sedikit menuju ke tesis, karena memang basisnya mata kuliah ini adalah mencari ujungnya tadi. Semua perkuliahan diharapkan bisa menghasilkan output dari penelitian Bapak Ibu semua. Sudah ada yang bisa dikerjakan dari ini, dari dapat ide dari mata kuliah yang disajikan. Sifatnya sih sebenarnya hanya pengingat, karena materi tidak jauh beda yang sudah didapatkan. Computer based information system, ada hardware, software, ada database, ada jaringan, ada sinyalnya, istilahnya begitu. Teori gampangnya seperti itu. Sudah tahu semuanya juga Bapak-Bapak, hardware itu apa, software itu apa, database itu apa. Masih lanjut, yaitu di dalamnya selain tadi ada juga internet, ada orang, ada prosedur. Prosedur itu masuk kategori ini, audit management system. Itu juga menjadi topik penelitian yang menarik. Business information system biasanya digunakan untuk transaksi e-commerce, untuk processing, untuk manajemen informasi, untuk decision support. Nah, Pak Sodri tadi juga masuk kategori decision support, tapi domainnya masuk ke rekomendasi sistem. Bagaimana, apakah model-model yang cocok, apakah model-model yang terdapat dalam decision support itu, pengambilan keputusan. Banyak sekali model yang bisa diaplikasikan. Saya tekankan lagi, dalam model itu harus ada kontribusi. Oke, masih ke business information system. Kalau digambarkan dalam bentuk piramida seperti di depan, ada knowledge management, ada business information system, ada manajemen information system dan decision support system, ada enterprise system. Salah satu contoh saja ini yang ada di buku. Tapi setiap perusahaan punya susunan sendiri-sendiri ya. Lewatin aja. Biasanya ke elektronik dan mobile e-commerce itu dibagi menjadi beberapa. Jadi kalau kita tahu e-commerce, itu ada yang jual langsung ke customer, itu seperti Lazada, seperti Blibli.com, seperti Tokopedia. Yang lain itu masuk kategori B2B.
mumpung B2B, masuk Pak, ya? kategori ini B2B ya, di B2B ini di e-commerce ini juga ada penelitian yang menarik ya. Salah satunya kalau Bapak Ibu beli itu tiba-tiba kita direkomendasikan sebuah produk. Jadi tiba-tiba kita di dalamnya produk yang mungkin Anda beli gitu. Itu salah satu penelitian yang bisa digali juga, bisa menjadi tema ya, menjadi ide. Yaitu Di ketika Lazada sudah ada itu, Pak. Halo? Di Lazada kayaknya sudah ada, Pak, kayak gitu, Pak. Ya, di Lazada sudah ada. Jadi di semua e-commerce sudah ada. Di semua e-commerce sudah ada modelnya. Itu juga bisa menjadi penelitian yang menarik. Jadi kalau kita beli di Lazada atau di yang lain, tiba-tiba kita ditawarin produk yang mungkin Anda beli. Nah, itu untuk mendapatkan keputusan itu melalui serangkaian proses sebenarnya, serangkaian proses algoritma di dalamnya. Namanya produk rekomendasi sistem. Ada beberapa model yang dipakai di dalamnya. Sama ya, di company itu konsumen, B2B, itu yang business to business, atau dari customer ke customer, atau bisnis dan public sector, itu hanya penggolongan saja e-commerce. Yang banyak di kita itu kan langsung jual ke customer. Yang dua ini aja, B2B dan B2C. Yaitu kalau business to business biasanya kan ada vendornya, vendor ke vendor itu juga kayak marketplace itu bisa masuk di dalamnya situ. Yang rame misalnya adalah dari pembeli dari customer itu. Itu salah satu e-commerce, itu bisa menjadi topik penelitian juga, yaitu salah satunya tadi bagaimana menentukan customer itu selanjutnya membeli produk apa gitu. Jadi semacam customer itu semacam diberi suatu pengingat. Dan itu munculnya setiap orang itu beda-beda. Misalkan saya login ke Lazada, itu yang ditawarin beda lagi. Misalkan saya login ke Pak Sodri, login ke Lazada, yang ditawarin produknya beda lagi. Kok bisa beda-beda itu apa diatur satu-satu, Pak? Nah, tentunya kalau satu-satu ya capek. Itu ada model, ada algoritma yang di dalamnya yang menentukan. Mungkin kalian lihat riwayatnya kali, Pak, ya? Riwayat searching-nya mungkin. Ada modelnya, nanti dibahas sendiri ya. Jadi namanya produk rekomendasi system, bukan hanya riwayat ya. Jadi ada model yang mendasari produk yang direkomendasikan itu apa. Semakin baik itu semakin mendekati apa yang diinginkan oleh customer. Oh, ternyata saya cocok beli ini gitu. Nah, semuanya sistem-sistem yang di perusahaan yang sudah besar-besar itu sudah ada hal-hal semacam gituan. Ada rekomendasi sistemnya. Itu yang dijual menjadi satu produknya Google. Jadi Google itu bisa mengeluarkan data, bisa mengetahui bahwa kita mau pergi kemanapun dia tahu. Walaupun kita lihat-lihat tiket mana itu, dia tahu-tahu kita ditawarin tiket ke Surabaya. Tahu-tahu ditawarin kita tiket ke Bandung. Jadi itu salah satu rekomendasi sistem itu menjadi salah satu produk andalan Google dalam beriklan ya. Itu bisa menjadi topik penelitian juga.
kita sampai jam 11 ya. Ini e-commerce menjadi salah satu ini ya, bisa menjadi topik penelitian juga. Jika Bapak Ibu nanti itunya senang dengan rekomendasi sistem, itu bisa per orang, bisa cross platform, cross itu bisa. Jadi bagaimana jika pelanggan baru, bagaimana jika orang itu belum pernah beli, itu ada metodenya sendiri. Dan ada model-model perhitungannya lumayan rumit untuk menentukan, untuk memunculkan itu sebenarnya. Ini agak jelas. Elektronik dan mobile e-commerce. Ini bisa digedein ya. Ini hanya salah satu siklus saja ya. Bagaimana transaksi e-commerce itu berlangsung dari vendor, bagaimana sistemnya, bagaimana customernya. Kalau tradisional itu seperti ini, kalau pakai e-commerce itu seperti ini. Terus kalau pakai sistem itu seperti itu bagaimana gitu. Kalau ini semua juga sudah tahu, mobile commerce ini ada suppliernya, ada partnernya, ada customernya, ada manajemennya, nanti ada 3 poin ini. Nah, sudah pada tahu ya kita semua. Coba cari ide lagi. Ini yang agak kompleks ya, ada disebut enterprise system, transaction processing system, dan enterprise resource planning. Ini sudah masuk ke dalam kategori ERP, menarik untuk dibahas di dalamnya karena di dalamnya banyak sekali transaksi. Semua perusahaan, bukan semua tapi sebagian besar perusahaan yang sudah yang menengah ataupun kecil itu menggunakan ERP. ERP itu adalah sistem yang di dalamnya hampir semua terdapat transaksi. Misalkan ERP yang terkenal adalah menggunakan SAP. Itu salah satu ERP yang terkenal. Kalau ERP lokal itu bisa banyak juga, itu kategori ERP juga. Jadi hampir kalau dikategorikan ERP itu adalah transaksi programnya itu hampir memuat semua ini. Jadi ada modul keuangannya ada, modul gudangnya ada, modul penjualannya ada, semuanya sudah ada. Maksud ERP seperti itu. Kalau yang terkenal, tadi sudah saya bilang ada SAP, Microsoft juga mengeluarkan ERP sendiri. Tapi tesisnya nggak usah bikin ERP, nanti nggak selesai-selesai, bikin aja. Microsoft ya. AX termasuk juga kali Pak ya? Ya itu masuk punyanya Microsoft ya, jadi AX itu banyak dipakai di pabrik-pabrik ya, pakai AX. Jadi saya ingat dulu pernah jadi support AX ya, programmer AX, walaupun nggak lanjut mendalamin Microsoft Dynamics. Itu salah satu kategori ERP. Tapi tesisnya nggak usah buat ERP, nanti nggak selesai. Malah ini ya, kuliahnya nggak lulus nanti. Ya, sebagai pembahasan saja. Yang mudah-mudah Pak ya? Ya, mudah, tapi kata kuncinya tadi yaitu novelty. Ada novelty yang kita berikan terhadap keilmuannya. Enterprise system yang disebut adalah transaction processing system dan enterprise resource planning. Itu ada pokoknya banyak di sini. Salah satu kategorinya ada penggajian juga, ada payroll, ada semuanya pokoknya. Yang disebut ERP. Karena ya tadi ada AX, ada SAP, dan yang lokal-lokal itu sebenarnya masuk kategori ERP juga ya.
software accounting itu, karena walaupun brandnya accounting, di dalamnya itu sudah banyak modul-modul yang lain, sudah masuk kategori ERP menurut saya. Ini yang tadi menarik juga ini untuk dibahas, yaitu information dan decision support system. Bagaimana perusahaan memutuskan sebuah keputusan, tentunya itu melalui sebuah rangkaian yang panjang. Nah, di sini ada riset-riset yang bisa dikembangkan. Sepertinya tadi Pak Sodri juga masuk ke sini, yaitu decision support system. Salah satu poinnya adalah manajemen information system. Di situ ada organisasi, ada prosedur, ada software, ada database, ada device-nya. Salah satunya itu. Sedangkan apa yang masuk decision support system, di dalamnya adalah bagaimana menghasilkan sebuah keputusan dari sebuah, istilahnya dari beberapa kasus, seperti bagaimana contohnya adalah menentukan kebijakan perusahaan dari beberapa, misalkan mau naik gaji atau tidak, itu masuk kategori decision support system. Menentukan lagi, salah satunya menentukan manajer, menentukan kandidat manajer, itu juga bisa. Atau kalau tadi di sekolah mungkin SMK bisa, salah satu bisa mengambil bagaimana menentukan kandidat guru terbaik, bagaimana menentukan guru terbaik. Salah satunya menggunakan decision support system. Parameternya apa aja? Itu salah satu ide ya. Bagaimana sistem untuk menentukan guru terbaik. Nah, nanti akan muncul beberapa calon biasanya di sistem. Itu secara otomatis. Ini bisa juga ya, tadi di SMK menggunakan salah satu domain ini, decision support system, bagaimana menentukan siswa terbaik, bagaimana menentukan memprediksi lulusan terbaik, itu bisa. Bagaimana memprediksi guru terbaik, itu bisa masuk ke kategori tersebut. Tapi parameternya harus digali lebih dalam, apa aja yang menentukan di sistem manualnya. Jadi nanti kan ada perbandingan hasilnya dari sistem dibandingkan dengan aslinya. Ini yang disebut information dan data. Di dalamnya ada juga marketing, ada juga manufaktur manajemen, ada juga finance, ada juga pokoknya manajemen yang terlibat. Itu termasuk dalam satu database ya. Itu nanti bisa menghasilkan sebuah keputusan. Ini hanya skema gambaran globalnya saja. Ada database, di dalamnya ada modul punya marketing, ada manufaktur, berarti ini pabrik ini contohnya. Ada bagian finance-nya, ada bagian HRD-nya, penggajian, biasanya seperti itu. Itu biasanya kalau parameternya kompleks ini, decision support system-nya itu kalau tidak salah yaitu menentukan kenaikan gaji atau tidak, atau bisa memprediksi. Oke, sebentar.
Hadir, 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 hadir. Hadir. Mau nanya Python tuh Python apaan ya? Halo? Siapa? Jadi kita diskusinya yang ringan-ringan dulu tentang membahas materi yang ini, dan tujuannya nanti mendapatkan ide dari penelitiannya itu apa gitu, supaya bisa tepat waktu. Decision support system itu adalah salah satu, bisa diterapkan ke banyak domain ya. Domain pendidikan bisa, domain perusahaan bisa, tinggal dicari saja permasalahannya apa. Oke, mungkin ada ditanyakan sampai sini aja dulu materinya. Ini hanya pengertian-pengertian sih. Ini materinya bisa di-download ya, Pak ya? Materinya nanti saya upload di itu, di e-learning semuanya. Di e-learning udah punya semua ya? Sudah, Pak. Oke, nanti saya uploadin ya. Cuman Koir belum punya dia. Ya, Koir masih ini. Udah punya, Koir mau rajin dia. Yang dengerin itu Pak dia, Pak. Oke, nanti dilanjutin oleh Dr. Teguh Wahyono. Untuk materinya kalau nggak salah materinya ini ya, sistem analisis dan desain. Nanti diajarin dipandu oleh Dr. Teguh Wahyono MSc. Oke, dari saya sekian, masih ada waktu 15 menit untuk makan siang atau istirahat sebelum masuk ke sesi kedua. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Nggak ada. Absensi udah ya Bapak-Bapak? Tadi absensi kok mata kuliahnya ini Pak? Mata kuliah Prof. Indrajit? Iya. Mata kuliahnya Prof. Indrajit. Oh, oke. Itu Strategic Information System. Iya Pak ya? Iya. Oh, diwakili sama Prof dulu ya? Iya, betul. Diwakili sama saya dulu. Siapa? Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat jadi Profnya Pak ya. Amin, amin. Iya, dari saya cukup sekian. Masih ada waktu setengah jam untuk istirahat sebelum ke sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sarwo. Ya, sama-sama. Itu kayak Joro itu. Kita keluar dulu ya, berarti ya? Udah di end, belum di end nih. Langsung. Belum, saya belum keluar Pak. Kita keluar dulu ya. Jangan keluar.
you